Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. DKM Citratul Jannah dan pengurus yang memuliakan, yang mau sholat maghrib yang Allah cintai. Kita lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 74, 75 dan 76. Empatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu bata itu, dari batu-bata itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, Bani Israel setelah diberi berbagai macam karunia, kenikmatan, fasilitas yang lengkap, ternyata endingnya kagak enak pisan. Justru hati mereka kusut, keras. Padahal setidaknya Bani Israel ini Allah beri 3 kenikmatan yang besar. Dan mestinya baik personal maupun kolektif, setiap diberikan 3 kenikmatan besar ini kudu nyamah jadi orang-orang yang paling bersyukur di muka bumi ini. Kudunya begitu. Ya emang dasar balakan ciprut bae Bani Israel. Apa kenikmatan itu? 1, kenikmatan materi. Apa saja yang Allah berikan kepada Bani Israel? Fisiknya gede-gede, sehat-sehat, steril, cakep. Gak ada Bani Israel kampleng, tenggeng, jalannya doyong, lah. Banyakan orang ginang kali. Gede orangnya. Coba lihat orang Israel, orangnya kepalanya gede-gede, badannya gede-gede. Yang kedua, kenikmatan material. Mereka telah
diberikan oleh Allah makanan surga, manna dan salwa. Gak ada entitas kelompok manusia yang diberikan fasilitas kayak Bani Israel, gak ada. Kecuali Bani Israel dan Ibu Maryam atau Siti Maryam. Salwa, madu paling lezat yang ada di muka bumi ini dari surga. Salwa itu daging burung. Mana tadi? Madu, salwa daging burung. Daging burung yang paling lezat, luar biasa. Maka tadi udah fisiknya cakep, gede-gede, sterek-sterek, otaknya pinter-pinter. Ini kenikmatan materi. Apalagi kenikmatan materi yang Allah beri. Mereka dipayungi awan raksasa. Coba itu. Orang-orang kalau penter panas pakai payung, gak ada yang kagak. Luar biasa. Kenikmatan materi itu namanya. Kemudian mereka juga diberikan kenikmatan sosial, psikososial. Apa itu kenikmatan sosial? Strata, status. Apa yang Allah berikan pada mereka? Allah turunkan di tengah-tengah mereka al-kubara, orang-orang besar, para pembesar-pembesar, raja-raja, banyak dari Bani Israel. Kemudian yang kedua, dari golongan mereka pula Allah berikan status sosial, yaitu jadi rasul, jadi nabi, paling banyak dari mereka. Bukan main itu. Ya, satu daerah umpama kata Allah kirimkan ulama aja, daerahnya ikut ngetop. Coba ada nggak yang pernah ke Abah Anom, Suryalaya, Tasik? Hah? Begitu dah pokoknya. Nama temen nawar dikit. Itu kan Abah Anomnya itu yang mentakan bejeger namanya, dikenal se-Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga. Daerahnya keangkat. Tadi itu yang disebut Pak Haji. Sayang Jelupang nggak ada ulama gede ya. Ada misalnya Jelupang Abah Dana mah pengurus DKM. Ya apa sih ya begitu ya? Pasti keangkat Jelupang ini. Tapi mohon maaf Pak, kadang-kadang katanya pernah ada yang nanya, rumahnya di mana? Jelupang. Kenal Ustaz Gufron? Lumayan Pak, lumayan dah, walaupun seuprit. Ada yang nanya begitu. Ya padahal kan saya Ustaz kecereng dah, Ustaz kelas RT. Tapi ada yang nanya begitu, rumahnya dekat Ustaz Gufron. Rasanya saya, ya Allah, ada yang kenal juga saya rupanya ya, begitu. Jadi Bani Israil diberikan itu, pemimpin besar, Rasul Nabi dari mereka. Tapi yang paling top markotop, mereka diberikan kenikmatan spiritual, material, sosial, spiritual. Apa itu? Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan yang namanya mukjizat. Mohon maaf Pak, mukjizat itu kan lebih spektakuler dari David Copperfield. Iya nggak? Yang katanya bisa pindahin pulau, nggak ada apa-apanya. Lah coba itu David Copperfield, tongkatnya kayak apanya suruh pukulin laut, laut bisa kebelah apa kagak? Botak sariawan nggak bisa, karena namanya sulap mah permainan teknologi. Lah kalau mujizat nggak bisa disamain. Mata kepala mereka sendiri melihat, menyaksikan tongkat Nabi Musa ditruk atas perintah Allah dan izin Allah, laut kebelah. Lah coba laut kebelah itu. Udah kebelah, kebelahnya nggak satu, bisa berganda-ganda. Mata mereka melihat, menyaksikan 600.000 orang Bani Israil itu waktu lewat di laut. Fir'aunnya 1 jutaan.
Kan mestinya mah ya, mestinya mereka takbir, ya Allah, Maha Suci Engkau, Masya Allah, Subhanallah. Lalu mereka aslama yuslimu tasliman khudu, tunduk, ngedeprok di sisi kebesaran Allah. Mestinya begitu, mestinya mah lemeng dasarnya gelaka ciprun, ribet urusan. Dua, mata kepala mereka sendiri menyaksikan ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina dapat wahyu 40 malam. Pulang-pulang bukannya bahagia dapat kitab Taurat, malah bilang, Musa, kami sih pokoknya kalau belum melihat Tuhan langsung nggak bakal percaya bener dah. Sambar geledek mereka, kena petir mereka, mati mereka gosok, dihidupin lagi. Sebagiannya ngelihat hidup lagi. Mestinya ya Allah, dahsyatnya luar biasa kekuasaanmu ya Allah, kami tunduk, mestinya begitu. Ketika di laut Al-Qusum itu yang dia disuruh hari Sabtu jangan nyari ikan juga, memang dasar rewel. Cuman pinter strateginya, hari Jumat pasang jaring, Sabtu ibadah emang, malam Minggu maghrib diambilin ikan. Nabi Daud marah, kenapa kalian lakukan itu? Ya apa salah kami? Kalian telah menipu Allah. Allah marah. Kunu kirodatan khosin, sehingga mereka dikutuk jadi nyemot mereka. Oh nyemot pak, abangnya monyet. Lah kalau monyet kan kecil-kecil, nyemot. Jalan berangkam bulu seketika itu, 3 hari 3 malam gak bisa ngomong, sebagian mati bahkan. Dihidupin lagi sama Allah. Mereka melihat sama mata kepala sendiri, kagak juga tunduk. Bukan main ini pada saya. Oh ada di Toyor Bay ini pada saya model ini. Kenikmatan spiritual luar biasa. Kemudian mereka ketika kesasar ya, waktu dari Mesir menuju Syam itu kan 40 tahun mereka kesasar. Lalu kemudian Allah memerintahkan mereka untuk masuk di Palestina itu. Dan mereka mengatakan, Musa, ente aja dah diri sono masuk sama Tuhan ente, kita nungguin aja entar katanya. Itu juga mereka dikirim badai yang luar biasa. Saking Allah marahnya sama mereka. Mungkin lebih hebat dari Semeru di Lumajang. Banyak yang mati, dihidupin lagi. Mata kepala mereka melihat itu, tapi enggak juga tunduk. Malah di ayat ini nih endingnya. Kan kurang asam, kurang gula, kurang ketumbar ini urusan. Malah kata Allah apa? Mereka ini setelah hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu. Jadi saking ibarat kata mah udah butek banget kali ya, udah nggak ngeresep gitu, nggak masuk. Akhirnya hati mereka itu seperti batu. Memang nih penafsirannya ada 2. Penafsiran yang pertama, maksudnya hati mereka keras menjadi batu itu majazism, maknawi. Maksudnya maknawi itu maksud bukan bentuknya hatinya pada jadi batu, bukan. Tapi ibarat kata hatinya ini udah nggak bisa nerima kebaikan, kebenaran, sehingga seperti batu. Bahkan disebutkan batu ini, di ayat ini, batu aja bisa ngerembesin air. Dan pertanyaannya, kenapa Allah mencontohkan kok batu bukannya besi? Jawabannya, karena kalau besi mah di dalam bumi, lah kalau batu kan ada di mana-mana. Satu. Yang kedua, kenapa nggak besi? Karena udah dicontohin waktu Nabi Musa memukulkan tongkatnya sebuah batu, maka muncullah 12 mata air. Maksudnya mereka sudah punya pengalaman. Oh, batu yang sekeras itu aja bisa keluar air. Mestinya hati lebih lunak dari batu. Ini mengapa Allah memperumpamakan mereka hatinya bukan seperti besi, tapi seperti batu. Seperti hadis bunyinya begini: Alimu auladakum as-sibaha wa rimayah.
Kata Nabi, ajarin anak-anak kalian renang sama manah sama renang. Kenapa Nabi menyebutnya cuma 2? Ya, alasannya logis, sangat argumentatif. Kalau waktu zaman Nabi para sahabat udah main futsal, saya yakin hadisnya innal futsala begitu. Substansinya yang namanya renang sama manah ya tadi physically agar kuat, napasnya bagus. Olahraganya boleh apa aja. Zaman Nabi belum ada futsal, dia kagak disebut. Manah udah ada, renang juga udah ada. Tapi substansinya sama. Yang penting mah tadi jiwanya sehat, ototnya kekar, napasnya panjang dan sebagainya. Olahraga mah terserah apa aja. Soal jangan olahraga manjat jambu orang, ngetik terus kabur, jangan. Jadi 3 nikmat ini diberikan oleh Allah, tapi mereka ternyata malah hatinya keras. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang Pak ada ya di kehidupan dunia itu orang-orang seperti itu. Ayat berikutnya 75. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Kata Allah di sini, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar, sedangkan golongan dari mereka mendengar. Nah, ini ayat addressnya itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Maksudnya ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Apa kalian, kata Allah, kaum muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Ya Allah mengingatkan Nabi dan para sahabat. Apa kalian berharap keturunan orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah itu percaya kepada Nabi Muhammad, kepadamu? Jawabannya apa? Lah boro-boro percaya. Di ayat yang lain disebutkan ya'rifuna abna'ahum kama ya'rifuna. Mereka itu kenal sekenal-kenalnya tentang Nabi Muhammad di kitab Taurat. Ada negla, kalau bahasa Jelupang mah. Tahu negla enggak, Pak? Jelas. Ada. Gak usah di Taurat, Pak. Di Injil juga ada. Nabi Muhammad disebut. Dia surat Shaf, surat 61 ayat 6. Wa mubasyiran. Kata Nabi Isa nih, kami beri kabar gembira birosulin, tentang seorang rasul, yakti yang bakal datang ba'di setelah aku, setelah 600 tahun Nabi wafat. Ismuhu, namanya Ahmad. Tuh Nabi sudah ngomong sama Al-Hawariyun. Taurat apalagi neglah banget. Tapi Allah mengatakan, hai Muhammad, hai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kalian berharap nggak sama mereka Bani Israel percaya kepadamu? Ya secara fitrah Nabi dan para sahabat juga berharap sih agar orang-orang Bani Israel di generasi Nabi tadi mengimani Quran, percaya sama Nabi Muhammad, jadi muslim. Ya pasti berharap sih. Tapi bahasa Qurannya mengatakan, seolah Allah mengatakan kayaknya percuma dah kira-kira. Dan memang benar. Kenapa? Lah dirubah kitabnya. Sekarang kan pegangan orang Bani Israel itu namanya kitabnya Talmud, Pak. Di antara isinya, ya pernah saya baca, Talmud itu jadi selain bangsa mereka itu adalah bangsa Buddha, khususnya keturunan Nabi Ismail itu Buddha.
Jadi mereka menganggap merekalah adalah bangsa majikan, merekalah ras yang termulia. Sementara keturunan Nabi Muhammad itu ya bocah angon dah. Begitu. Mereka tidak mengaku Rasulullah. Jadi memang sudah seperti ini, ya. Makanya sampai hari kiamat nanti. Nanti kan sebelum kiamat datang, kata Nabi, la yaqumu sa'ah, tidak akan datang hari kiamat sebelum terjadi peperangan 70.000 orang Yahudi dengan kita. 10.000 sekarang berapa tahu jumlah orang Yahudi? Belum pernah ngitung, saya belum pernah ke Israel. Nggak ada geteknya soalnya. Ayat yang ke-76-nya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maksudnya Nabi Muhammad dan para sahabat kita, ya, mereka berkata, kami telah beriman loh. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Ini persis karakter orang munafik yang di awal surat Al-Baqarah itu. Ya. Jadi kalau ketemu Nabi, kalau lagi sendirian mah, ya kan saya pernah ngomong, ya, orang Bani Israel itu sebetulnya takut mati bener. Makanya ada kisah, ada anak remaja Palestina, Hamas, itu mendatangin mobil tank. Ada tentara Israel 2 ditantang berantem head to head, 1 lawan 1. Pokoknya siapa yang mati terserah. Tentaranya nggak berani, Pak. Kenapa? Takut mereka. Takut apa? Mati. Sementara si pemuda Hamas Palestina mati itu cinta. Maksudnya yang ditunggu-tunggu, kematian, mati syahid. Maka beda, ruhnya beda. Ruhnya beda. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini kadang-kadang ketika ketemu dengan Nabi dan para sahabat, itu mereka seperti gayanya mah kayak orang beriman. Tapi kalau udah balik lagi ke golongan mereka, lalu mereka saling mengatakan bahwa kamu jangan begitu dong. Lalu mereka jawab, enggak, kita mah enggak baik-baik amat sih sama Muhammad, sama para sahabat. Nah, strategi begitu. Ini ciri-ciri mereka. Maka Bani Israel itu hampir mirip dengan kaum munafik, tapi munafik yang i'tiqad, ya. Yang di awal Al-Baqarah itu munafik i'tiqad. Jadi munafik itu ada dua, nifak itu ada dua. Ada nifak i'tiqad, memang mereka tidak beriman, pura-pura saja, itu i'tiqad. Nah, ini yang diancam innal munafiqina fi darkil asfal. Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konco. Kalau sholat di depan. Tapi kalau nifak amal tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, cirinya 3 kata Nabi, idza hadasa kadzaba. Lah kalau ngomong goroh mulu, goroh kan benernya ada, banyakkan gorohnya. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji di belakang. Wa idza tu'mina khana, kalau dikasih percayaan berkhianat.
Nah ini nifak namanya, munafik. Di hadis yang lain, kalau ditambahin satu lagi, kalau bertengkar dia menyakiti di luar batas. Nah itu bisa nanti masuk kepada hampir menjadi nifak i'tiqad. Makanya hati-hati. Makanya kalau kita bertengkar sama orang lain, ya jangan terlalu lah timbang mobil kita kebaret, ya paling juga dempul berapa sih? Ini sampai keluarin pistol. Gua pistol loh. Galak amat Pak. Pistol isinya rengginang kali pelurunya. Pura-pura doang. Nah kalau bertengkar yang proporsional saja. Ciri orang beriman itu begitu. Enggak mau menzalimi melebihi yang ditentukan oleh Allah. Nah, jadi munafik itu ada. Nah, orang Yahudi mirip dengan mereka. Ya coba itu orang Israel sekarang, kalau lagi konferensi di PBB, ya kelihatannya sih sama orang Palestina kelihatannya hormat ya kan. Tapi di hatinya belum tentu. Ya. Kadang-kadang kita malah lebih senang sama orang yang terus terang ya. Gua gak suka sama ente, sikap ente gitu gak suka saya. Mendingan yang kayak gitu kita jelas neglak daripada yang cengar-cengir sama kita. Lah hatinya buta bener sama kita. Nah itu kita ribet ngurusnya, bingung bagaimana hadapinya. Nah, mudah-mudahan dengan memahami ini, mentadabbur ayat-ayat ini, kita ambil pelajaran bahwa di dunia ini selalu ada dua kontraksi ya. Ada orang-orang baik, ada orang-orang yang tidak baik. Nah, di antara orang-orang yang tidak baik yang diceritakan Allah dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Kenapa Allah menceritakan mereka? Agar kita terhindar dari punya karakter seperti mereka. Toh tinggal sejarah saja. Sehebat apapun mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong ada kupu-kupu di depan saya dari tadi ya. Kalau kata orang dulu mau ada apa nih? Ada tamu kayaknya. Enggak ada hubungannya. Baik, terima kasih.